Selamat berjumpa kembali dengan PT Kreator dengan sajian-sajian yang kami tayangkan. Semoga menarik perhatian para sahabat kreator dimanapun Anda berada. Kita sampaikan sebetulnya apa yang dikatakan oleh Profesor Singapura dengan memuji Presiden Jokowi bukan sesuatu yang berlebihan. Bagi yang paham apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama ini sesuatu yang revolusioner, terutama terkait dengan kondisi perpolitikan di tanah air. Seperti yang dapat kita baca, seorang profesor sekaligus peneliti di National University of Singapura, Kishore Mahbubani, memuji Presiden Jokowi sebagai sosok pemimpin yang jenius. Dia menyebut Jokowi sebagai pemimpin paling efektif di dunia. Sorotan terhadap kejeniusan Jokowi ini ia sampaikan dalam tulisan berjudul The Genius of Jokowi. Tulisan ini tayang pada 6 Oktober 2021 di Project Syndicate, sebuah media nirlaba yang fokus pada isu-isu internasional. Bagi saya, ada 4 poin mendasar menjadi sorotan si profesor, sehingga dunia harus belajar dari cara memimpin Presiden Jokowi. Yang pertama, ia menyebut terpilihnya Jokowi dapat melahirkan model pemerintahan yang baik. Kemudian yang kedua, Jokowi dipandang sukses menjembatani kesenjangan politik di tanah air selama ini. Kemudian yang ketiga, Jokowi sukses menyatukan negara secara politik dengan pilar Pancasila. Yang keempat, Jokowi telah sukses menetapkan standar baru pemerintahan. Pemirsa kreator, tidak mudah Republik ini melahirkan seorang pemimpin sekelas Presiden Jokowi di kemudian hari nanti. Maka tidak keliru jika naiknya Jokowi ditandai dengan sebuah perlawanan yang terbilang gila. Pilpres 2014 dan 2019 menjadi bukti sejarahnya. Caci maki, fitnah, dan juga hoaks menjadi catatan sejarah yang amat buruk seiring kepemimpinan Jokowi saat naik menjadi presiden. Bahkan sampai detik ini. Sebetulnya jika kita pikir-pikir menggelikan, tapi miris juga. Upaya menjatuhkan atau melengsarkan Presiden Jokowi sejak 2014 tak henti-hentinya dilakukan dengan cara-cara yang brutal. Dengan cara menggunakan kekuatan segelintir rakyat yang sukses dihasut dan biasanya melalui kelompok-kelompok yang digunakan tameng agama. Tidak sedikit tokoh-tokoh politik yang mulutnya beracun memprediksi kejatuhan Presiden Jokowi. Dan saya rasa baik BIN harus mewaspadai tokoh-tokoh yang pernah menyebut tersebut masuk radar. Jika mereka berani memprediksi, tentu saja ada danger. Dan salah satu dari rentetan penemuan bahan bom dan juga penangkapan teroris beberapa lokasi di Indonesia sepanjang tahun 2020 sampai 2021. Dan tentu yang terbaru, Densus 88 sukses menemukan bom 35 kg di Gunung Cermai, Jawa Barat yang telah disiapkan teroris sejak tahun 2017. Jadi jika kita sedikit flashback, ada banyak tokoh di tahun-tahun tersebut, yaitu 2017, yang kerap mulutnya pedas dan memprovokasi masyarakat dan umat. Dari sisi ini saja kita dapat melihat petanya. Dengan kata lain, mereka saat ini sudah sangat pede sekali jika Presiden Jokowi bakal lengser dengan cara membuat huru-hara dengan tameng agama. Beruntung negeri ini kita masih dilindungi oleh Tuhan.
upaya-upaya membuat gaduh secara perlahan oleh Presiden Jokowi dipreteli satu persatu. Para politikus musiman dan juga senior mereka juga gelandangan politik seumur hidup. Menyambung pujian sang Profesor Kishore Mahbubani, Presiden Jokowi kemudian memperkuat posisinya di parlemen. Saat ini ditandai dengan dihajarnya Ketua DPR RI Setia Novanto yang korupsi EKTP yang disinyalir bermuka dua dan dekat dengan isu USA Donald Trump. Dan konon juga memiliki ambisi menjadi Presiden RI. Terlebih sahabat karibnya duo nyinyir Indonesia, Fadly John dan Fachri Hamzah. Selanjutnya setelah Fadly John dan Bambang Susatyo 2017 sampai 2019, kini kendali DPR RI ada di Puan Maharani yang notabene dari PDIP sejak Oktober 2019. Sehingga secara parlemen Presiden Jokowi sangat kuat. Dan belakangan semakin kuat ketika Presiden Jokowi sukses merangkul Prabowo Subianto masuk di kabinetnya. Presiden Jokowi seperti sedang memberi pelajaran berharga kepada para tokoh politik dan bangsa Indonesia. Tak ada musuh yang abadi, maka lawan politik dilibatkan untuk memberikan sumbangan secara nyata. Dan tak hanya Prabowo Subianto, belakangan kemudian Sandiaga Uno juga sukses masuk ke dalam kabinetnya. Dari sisi politik, Presiden Jokowi terbilang sangat kuat sekali. Apalagi setelah ia membentuk koalisi yang sangat gemuk. Praktis hanya tersisa dua partai, yaitu PD dan PKS, dibiarkan jingkrak-jingkrak di luaran sana agar alam demokrasi tetap hidup di bumi pertiwi. Sedang sekelompok-kelompok para pembenci yang dimotori oleh tokoh-tokoh sakit hati juga tak banyak berpengaruh. Mereka dibiarkan hidup agar tetap eksis. Dapur ngebul, tagihan bulanan terkendali. Mungkin kelompok pengangguran, ada juga Rocky Gerung, Said Didu, Rafli Harun, Rizal Ramli, dan sebagainya. Pemirsa kreator, stabilitas politik yang terkendali membuat program-program pemerintah tentu saja dapat berjalan dengan baik. Kalau toh ada kritik sana-sini masih dalam bentuk wajar. Dari sisi keamanan yang tak perlu diragukan lagi, Presiden Jokowi menanamkan Prabowo Subianto untuk diuji nyalinya sesuai dan tidak dengan teorinya yang hebat kala debat presiden. Dari sisi ekonomi kita juga patut bersyukur, tim ekonomi kita luar biasa. Pandemi yang membuat negara lain sempoyongan, sedangkan Indonesia justru mendapat pujian banyak negara. Proyek-proyek strategis tetap berjalan dan kiranya masih banyak lagi jika kita bedah satu persatu. Pemirsa kreator, tapi sayang, sebaik apapun Presiden Jokowi menjadi nahkoda di Indonesia dalam situasi yang luar biasa sulit ini dan masih mampu bertahan sampai detik ini. Bahkan lebih baik dari negara-negara lain, tak serta-merta membuat mata hati para pembenci terbuka. Mereka tetap menutup matanya sampai akhirnya memilih menanggung beban benci hingga satu dasawarsa. Kasihan nggak? Sehatlah terus, Bapak Presiden Joko Widodo terus berjuang untuk rakyat Indonesia. Demikian tayangan PT Kreator. Sampai jumpa.